Sesuatu yang baru telah hadir. Spesial kolaborasi Geprek Bensu dan Kakak Beradik Podcast. Ayam tumbuk sambal hitam, pedas, nikmat. Nasi hitam gurih dengan sambal merah pedas membara. Menu spesial misteri, menu kakak, menu adik sudah tersedia di Geprek Bensu seluruh Indonesia. Halo teman Rory, saya Rory Asyari. Sebelum kita mulai proses syuting, saya pengen kasih tahu bahwa kami sudah melakukan tes antigen, hasilnya non-reaktif, dan juga di studio pun teman-teman juga melaksanakan protokol kesehatan dan ketat, pakai masker, jaga jarak, dan sebagainya. Sehingga insya Allah syuting hari ini berjalan dengan aman. Nah, obrolan Rory pada episode kali ini kedatangan seorang yang multi-talented banget. Dia presenter, dia host, dia VJ, dia apalagi aktor, dia pengusaha, you name it, semua dia lakuin. Tapi yang menarik adalah dia memulai karirnya di usia 18 tahun saat ikut ajang Startin hingga akhirnya dia jadi VJ MTV dan dia jadi salah satu YouTuber berpengaruh di Indonesia saat ini. Siapa dia? Kita simak dulu profilnya. Hai teman Rory, siapa nih yang gak kenal dengan sosok yang satu ini? Nah, bintang tamu saya episode kali ini merupakan salah satu aktor muda tanah air yang telah malang melintang di dunia hiburan. Tidak hanya sebagai presenter, ia juga telah membintangi sejumlah film layar lebar, sinetron, hingga iklan televisi. Putra dari pasangan Hartono Hartanto dan Yulianti Lazuardi ini mengawali karirnya dengan mengikuti ajang Startin saat berusia 18 tahun. Selanjutnya, Boy merambah dunia presenting dengan menjadi VJ MTV Indonesia. Tidak berhenti sampai di sana, Boy semakin sering tampil di layar kaca sebagai presenter, mulai dari acara musik sampai ajang pencarian bakat. Lalu mau tahu nggak gimana karir perjalanan Boy William? Saksikan obrolan Rory berikut ini. Oke, Boy William udah ada di sini. Boy, welcome to obrolan Rory. Apa kabar? How are you? Gimana kabar lo? Thank you udah diundang. Sama-sama. Gue pengen banget main ke acara ini dari kemarin-kemarin. Oke, it's a pleasure. Gue pengen tahu, lo sekarang lagi sibuk apa? Gitu-gitu aja lah. Gue mah I work and work and work, nyari makan, nyari duit, Work, ya kan? work, I make and contents, I sell contents, ya gitulah nyari duit. Oke, tapi lo sekarang juga masih jadi presenter dan host untuk Indonesian Idol, itu masih nggak? Idol kan udah selesai kemarin. Let's hope for the next one. Kita tungguin ya. Kalau berarti masih berikutnya- wait and see. Masih wait and see. Kalau berikutnya gue dipanggil lagi, I'll do it. Kalau nggak dipanggil lagi, ya udah. Tapi menurut lo gimana kemarin? Lo menggantikan Daniel Mananta, dan ini menarik karena waktu dulu jadi VJ MTV lo juga menggantikan orang yang sama. Yes. Yes kan? Dan di Yes. Idol lo menggantikan orang yang sama pula, Daniel Mananta. Yes. Menurut lo gimana penampilan It's lo funny you kemarin? brought that up. Gue aja lupa. Jadi dulu zaman awal-awal gue karir, kan MTV was a big thing, right? Yeah. MTV was a big thing sebenarnya udah lama ya. Cuman ketika gue masuk, MTV udah mulai goyang lah. Jadi Daniel at the time kontraknya udah habis sama MTV. Oke. Dan justru the funny thing is dia yang ngerekomendasiin gue untuk ngegantiin posisinya. Right. Dia ngomong ke petinggi-petinggi Global TV dan lain sebagainya. Rekomendasiin lo. Bahwa hey, ini ada anak nih, gua nonton dia dulu ada Indovision, MNC punya. Indovision punya acara namanya MNC Music Channel. Terus? Dia lagi nge-gym nih ceritanya. Kalau nge-gym treadmill kan ada Ada layarnya. layarnya dong. Tiba-tiba muncul lah muka gua nih, ini anak siapa nih, nge-VJ gitu ya. Nobody ya kan. Coba deh tes ini anak, ya udah akhirnya dites, and then kontrak dia selesai. Cocok. Gua ngegantiin Daniel di MTV. Wah, ini tahun berapa ini? 2011. 2011. Tapi nggak ada yang nonton MTV at the time karena udah drop, maksudnya ratingsnya udah nggak ada. Jadi I was like Jadi VJing to nobody. Tapi menariknya adalah lo gantiin Daniel di Iya, acara VJ MTV dan lo gantiin orang yang sama di Indonesian Idol. Dia gedek nggak ya sama lo?
Ya enggak lah, he's my brother, you know. Dia tuh kayak big bro-nya gue. Okay. Dan we always have good love for each other, you know, good support. Jadi apapun itu, kalau gue diwawancara dimanapun atau apa, I always tell the truth. Maksudnya di dunia entertainment ini, some people can be feisty, you know. Yes. Kayak they don't want to acknowledge people, they don't want maunya menang sendiri. Maksudnya memuji diri sendiri. memuji diri sendiri. Gue artis, I'm the better artist dibandingin si ini, I'm the better host dibandingin si ini. Kalau I don't want to be that person, dan I have respect for the guy. Oke. Maksudnya I learn a lot from him. Kalau nggak ada Daniel yang berawal di, Nemuin lo itu. ya, atau kalau nggak ada Daniel di dunia entertainment pun, gue nggak tahu harus look up to who. Right. Sekarang lo jadi YouTuber juga yang sukses. Terakhir gue cek 4, sekian juta followersnya, Instagram juga 4, sekian juta, and gue sering ngikutin Instagram page soal investors sama investment, dan mereka mencoba mengulik-ngulik berapa sih pendapatan Boy per bulannya gitu. So you're a successful man nowadays. Dan lu percaya? Gue gak percaya, makanya gue pengen tanya sama lo. Yang tahu Itu dompet, bener nggak yang Boy? tahu dompet cuman gue. Itu dikatakan per bulan mencapai 10 M, bener nggak Boy? Allah, bener. Allah. Suzon, itu orang-orang Suzon. Tapi dengan kesuksesan lo seperti ini kebayang nggak pada waktu lo kecil? So you envision lo akan menjadi seniman, lo akan menjadi presenter, YouTuber. Ya mungkin YouTuber zaman dulu belum ada, Nggak ada. tapi seniman, presenter segede sekarang. You know what? Dulu when I was younger, bohong kalau gue bilang gue nggak ada cita-cita atau pengen ngerasain gimana jadi orang yang dikenal orang. You know, kalau gue nggak ada perasaan kayak gitu, nggak mungkin gue mau kerja di bidang seperti ini. Right. I would be hiding somewhere. Jadi adalah perasaan dimana I wanted to know what it feels like ketika banyak orang kenal kita. Jadi, salah satu caranya adalah dunia entertainment, entah itu main film lah atau itu apa. So I had that dream. Dulu gue sekolah di New Zealand. Sekolah di New Zealand, keluarga gue datang dari keluarga yang pengusaha. Maksudnya mereka tuh usaha, bukan pengusaha kaya raya ya. Maksudnya mereka usaha, dan kita selalu dididik anak cowok itu ujung-ujungnya harus jadi pengusaha, you know, harus bisa jualan, harus bisa apa. Ketika gue pulang ke Indonesia, dream gue yang tadi gue pengen jadi orang yang dikenal muncul lagi, selalu ada, pasti. Jadi I tried doing auditions and stuff like that sampai akhirnya tembus, and sekarang I am working my dream. Oke. Jadi waktu itu pertama kali ketika lo memutuskan your first project, waktu itu apa? My first project, dulu my first TV show mungkin ya. MNC Music Channel punya acara. Itu masih di Cable Vision. Oke. Ya kan? Oke. Dan penontonnya pun juga nggak seluas kayak penonton gue yang gue punya sekarang. Karena it's cable, it's very small show. Tapi gue nganggap itu kayak tempat di mana gue bisa latihan lah. It's my training ground. Tapi gini, Ya. orang selama ini selalu ngobrolin soal keberhasilan. Ya, Kita ya. lihat Boy William di artikel wawancara soal keberhasilan. Tapi ketika lo nge-host, lo pernah ngerasa gagal nggak, Boy? Of course, sering banget. Jangankan dulu ya, sampai sekarang pun juga kadang gagal. Let's say gini ya, contoh paling gampang lah, anggap bikin konten lah. Ya kan, kita kan sekarang bergerak as a producer juga. We make shows. Yeah. Di luar dari gua nge-host, we think of a concept. Yes. Kita yang callingin artisnya, siapa nih yang kita undang yang bakal mengangkat acara kita ini. Yeah. Kita mikirin with my amazing team dari BW Production ini, gimana cara kita ngeditnya supaya bagus, background apa yang kita harus taruh dengan tujuan kayak bagus nih. And then ketika tayang, penontonnya nggak sesuai dengan apa yang kita mau. Iya. Ya kan? Dan Gue bisa banget ngerasain, relate banget. right, I'm like, me too. That happens all the time, you know. Jadi failure is always there. Oke. Itu satu kalau soal show. Tapi kalau presenting atau hosting, ada momen nggak ketika lo ngerasa, wah, gue gagal banget, gue nggak berhasil nih di show ini. Sering banget. Dulu gua awal-awal gua nge-host dimasukin ke Dahsyat. SCTI, masukin acara Dahsyat. Itu kan teman-teman semua kan jago bercanda. Almarhum Olga. Luna Maya. Raffi, Luna, dulu siapa ya, Cika Jessica lah, Kak Ayu. Dan dulu kan gue kan gak kenal mereka, gue kan anak baru gitu kan. Jadi masuk ke situ mereka udah punya kelompok sendiri, mereka punya bercandaannya sendiri. Terus ini gue nih, kucuk, anak baru sendirian, mau gak mau karena kameranya rolling, gue harus ikutan bercanda sama mereka. Tapi gue gak nyambung. Tapi kalau gue diem, gue kayak orang bego, kayak apa fungsinya nih anak ada di acara ini kalau nggak ngomong gitu. Boy, kenapa nggak nyambung waktu itu? Karena joke lo kayak gimana? Gue nggak ngerti bahasa jokes Indonesia. Waktu itu karena gue baru aja balik ya kan. Kedua, gue kan nggak terbiasa gitu langsung dilemparin ke dalam kolam banyak ikan.
Dan improvise gitu. Dan harus improvisasi gitu, dan terus kamera nyala, lampu di mana-mana, kan gue masih nggak terbiasa gitu. Kalau sekarang kan kayak gue kerja di office gitu, you know, I go to an office. Dulu kan bingung, ya kan? Ya udah, jadi itu salah satu bukan penyesalan, pelajaran terbesar. Lo bertahan berapa lama di situ? Sebulan, tapi gue ngerengek pengen pulang setiap, gue kayak nggak mau bangun pagi, setiap kali pagi udah datang gitu. Sosok yang sangat menginspirasi lo siapa, Boy? Wah, banyak banget. Kalau di keluarga, gue ngelihat nyokap gue. Dia tuh orang yang kerja mulu, dan nggak pernah komplain hidupnya. You know, jadi kerja, sempat drop gitu, sempat kita nggak punya apa-apa gara-gara habis cerai dan lain sebagainya. Tapi dia kerja keras lagi sampai dia bisa ngebangun semuanya kembali. Dan perempuan. Kalau di luar, gue... Jadi nyokap lo berjuang sendiri untuk membesarkan 3 orang anak waktu itu? Ya. Wow. Berjuang sendiri, and then I look at her as a woman, she can gitu. Kita anak 3 laki-laki, masa nggak bisa, you know what I mean? Makanya gue tuh orangnya I'm very disciplined dan kerjanya kayak orang gila, jujur. Other than that, I look up to people kayak banyak lah, Warren Buffett, Jack Ma. Gue suka orang-orang kayak gitu yang mulai karirnya dari nol, dan mereka bisa build jadi hero, mega empire gitu. Haritanu. What about you? Who do you look up to? My mom juga, yang kebetulan hari ini kebetulan juga gue baru antar dia. My driver is taking her to the airport. Oke. Dan menurut gue karena sama, dia sendiri berjuang menghidupin 4 orang anaknya. Jadi kita malu bro kalau kita nggak kerja keras ya kan, karena ibu kita. Lu anak kedua, gue anak kedua. Oh, lu anak kedua. Cerai juga sama. Hey. Jadi nasib kita sebenarnya sama bro. Ya. Jadi gue ngerti banget gimana rasanya ada di posisi itu, dan kita kerja keras bareng-bareng untuk membahagiakan dia, dan juga untuk membuktikan bahwa kita juga mampu. Ya, apalagi kita cowok. Punya acara sendiri kan, obrolan Rory. Okay. Rory gile. Yang jadi hal yang menarik adalah ketika lo achieve something impossible menjadi possible. Apa momen yang lo rasain ketika ini hal yang dulu lo rasa nggak mungkin, tapi sekarang ternyata mungkin dan ini bisa lo lakuin? Apa momen itu, Boy? Jadi orang dikenal gitu, maksudnya berteman sama orang-orang hebat gitu. Dulu ya siapa gue, nobody. Gue cuma bisa ngeliat orang ini di televisi. Gue hanya cuma bisa baca-baca artikel tentang mereka. You know what I mean? The dream is too far for people like me. Dan sekarang dengan ya berkat kerja keras dan lain sebagainya, ya Tuhan bisa muterin segala sesuatu if we work hard. Kita konsisten, kita disiplin, ya kan? This is what I learned. Resep lo apa, Boy, untuk itu? The discipline. Discipline, never complain, sikat terus aja, pasti akan gagal, ya. Ada orang yang kerja mati-matian setiap hari and it doesn't work out. Ada juga orang yang kerja mati-matian and it does work out. Tapi di dalam hidup ini always have your plan B. Oke. Ya, tapi either way, mau plan A atau plan B, lu harus hajar disiplin dan lu harus kerja keras. Gua nggak percaya sama orang yang kerja keras nggak ada rewardnya kok. Pasti ada rewardnya. Maybe the dream won't come true di pintu ini. You know, nggak semua orang impiannya akan gagal terus, atau nggak semua orang punya impian akan nyata juga. You know what I mean? Ada orang yang memang ya Tuhan kan udah ngatur hidup masing-masing. Ya, I believe that. Cuman no matter how hard kalau lu kerja keras, you will achieve something. Itu udah mutlak. Jadi prinsipnya adalah lo hajar aja, ada kesempatan, dan juga lo disiplin untuk itu. Sikat. Oke. Dan inspirasi terbesar dari Boy adalah ternyata ibunya sendiri yang memberikan contoh yang untuk survive, untuk bertahan, dan juga untuk kerja keras. Sukses nggak bisa dilepaskan dari kebiasaan sehari-hari, ya kan? Iya. Kalau misalnya nama-nama yang lo tadi sebutin, Warren Buffett, Jack Ma, gue nggak tahu apakah mereka melakukan kayak meditasi atau mungkin affirmation, tapi yang gue tahu kayak Jeff Bezos, kemudian Oprah Winfrey, itu sangat punya habit meditasi, self affirmation, visualization gitu kan. What's your habit? I end my day. You end your day with a drink. That's your habit. That's a good habit. That's a good habit, right? That's a good habit. That's a good habit. Ya tergantung lo drinknya apa ya. Kalau misalnya lo drink bir plotok juga, ya itu juga bagus. Right? Ya semua orang kan beda-beda ya. Apa yang lo minum?
Everything. I drink anything. Jadi habitnya Boy kurang ajarnya adalah dia minum. Gini, gitu, bukan di gitu. saat- Kalau gue kerja nih, I work. I tell you Yeah, my yeah, day. yeah. I wake up sekitar ya kalau lagi nggak terlalu capek, I can mendusin sekitar jam 8. Jam 8, and then I'll start thinking inspiration. Gue selalu tiba-tiba nontonin konten dan lain Visualisasi, sebagainya. ya. Otak gue kemana-mana, and I'll be on the phone. Oke. Gue akan telepon semua orang-orang yang ada di sekitar gue, client. All my clients I will be on the phone with. Untuk hari ini gue harus nyesain apa dan lain sebagainya. Terus when my team comes, we get straight down to work and we work together. Gue nggak ngelepas lapangan. Sekarang gue mulai kayak doing my sales gitu. Kalau dari dulu itu we work together in one little office, oke? Dan gue juga on the phone, gue kerja, gue telepon sana sini, hari gue pokoknya kerja. Ntar ada syuting, ada bikin konten, ada bikin built-in atau lalala. Selesain hari, ngumpul biasanya, we come together, kita buka botol, buka apa, hahaha, dengerin musik, end the night with some happiness, Ya. and then sleep. Oke, kalau itu lo anggap sebagai good habit, karena itu adalah reward untuk lo setelah kerja keras dari pagi sampai malam. Kalau bad habit apa, Boy? My bad habit gue mungkin orangnya I don't know how to find time untuk nafas for myself gitu. Gue tuh terlalu non-stop kerja. Apakah ini karena lo pengen compensate bahwa kehidupan dulu yang sulit, sehingga lo sekarang lo pengen kayak balas dendam gitu? I don't think so. Lebih ke apa ya? Nggak tahu. Kayak badan gue udah automatically machine untuk design untuk bekerja. Which is sometimes not good also, you know. Tapi banyak orang di sekitar gue juga ngelakuin hal yang sama. Gue pengen tanya, ini juga menjadi pertanyaan banyak orang. Kenapa kemudian memilih YouTube? Apakah mungkin orang bertanya-tanya, oh mungkin sekarang pendapatan di TV udah mulai turun, atau karena lo pengen ride the wave? Naik ini nih, ombak, karena Yeah, memang yeah, YouTube lagi naik, bro. Ya, ride the wave ya. Kedua, I want to create my own show. Kayak pengen punya acara yang nggak dikontrol sama para produser televisi. You know? Kayak gue mau ngomong apa, gue mau Ngapain aja, gue mau siapa yang ngeluarin lo undang. kata-kata apa, gue mau ngundang siapa, apapun konsepnya, gue pengen punya freedom untuk ngelakuin itu. And YouTube is the platform where you can do that dengan penonton yang luas. Banyak banget kemudian yang bertanya-tanya, si Boy ini kok ngomongnya bahasa Inggris banget, tapi mukanya nggak ada kebule-bulean. Gue juga heran. Maksudnya Cinta Laura yang jelas-jelas bule aja juga dibully, karena dia juga Iya. ngomong bahasa Inggris gitu. Kenapa itu, Boy? Kenapa lo ngomong ke Inggris-Inggrisan? Ya emang songong aja kali gue. Kenapa itu? Gue dulu sekolah di luar negeri dari umur 3 tahun. Di New Zealand sampai gue SMP. Terus SMP gue pindah ke Amerika, SMA gue pindah ke Amerika. Jadi all my life gue di luar negeri. Dan di sana gue temenannya nggak ada orang Asia. Betul. Teman-teman gue semua bule, kalau enggak orang-orang native sana, entah orang pulau lah, orang hitam, orang Meksiko atau apa. Jadi gayanya kayak begini, gaya ngomongnya dan lain sebagainya. Gue cuma belajar bahasa Indonesia itu ketika gue pulang ke rumah. Ketika orang tua bilang, mandi, makan dan lain sebagainya. Itu kesempatan lo doang. untuk Kesempatan ngomong gue bahasa untuk ngomong bahasa Indonesia. Pernah nggak gara-gara lo nggak lancar bahasa Indonesia, Iya. lo gagal dalam suatu project? Pernah Apa itu? iklan Iklan dengan dengan salah satu petinggi negara. wakil presiden. Yeah. Apa yang terjadi, Boy? How do you do your research ya? Well, I do a lot of research though. Really? Jadi ini iklan. You should work for me. Jadi iklan, lo gagal karena bahasa Indonesia lo nggak lancar, dan Iya. itu iklan lo syuting sama wakil presiden. Betul, Pak Yusuf Kala. Pak Yusuf Kala. Ceritanya gimana? Oke, jadi ini gue lagi syuting nih. Syuting casting dong. Lu tau lah. Lu tahu zaman casting nggak? Tahu dong. Lu tahu casting yang ngantri-ngantri Tahu. gitu, Yes, ada yes, agency. Oh, lu tahu juga? Tahu. Oh iya, jadi gue berawal dari gitu-gituan juga, bro. Yang gue ngantri di depan gedung, banyak orang Nanti yang dites ngantri. di depan kamera. Terus lu dites depan kamera, nama lu siapa, pegang papan Iya, kayak di penjara, lu inget ya? Di penjara, tinggi berat badan, lu nengok kanan, kiri. Ya udah dong. Ini gue udah casting berapa tempat demi dapat satu job aja. Akhirnya dapat nih gue nih. Itu dengan Wapres itu. Nah, dengan Wapres nih, ini pertama kali gue dapat iklan, gue GR banget bro, gue dibayar 500.000. Ya gue terima aja duitnya, yang penting gue masuk TV. Ya udah dong, dateng nih gue ke lokasi syuting. Oke, bentar. Lo peragain dong coba. Ketika Boy William casting kayak gimana? Gini, Ini bawa bantal. nih, Oke, ini nama gue dong, Boy William. gimana Will? Ini Boy William ya, tinggi Boy berat William, badan. Oke, Oke. tinggi berat badan. Terus? Kayak gini biasa nih. Halo, gue Boy William, usia sekian, tinggi berat badan sekian, ada di sini. Nengok kanan, nengok kamera, nengok kiri. Lo ingat gak? Lo pernah gak?
Gue castingnya waktu itu buat live report. Oh, gitu. Gue nggak yang bolak-balik begini. Tapi ini kalau lo gue mah lakuin casting ini. bener-bener dari Oke, bawah, terus bro. Like, setelah itu apa yang terjadi? udah, setelah itu udah kayak begitu, lu tinggal tunggu dipanggil aja. Kalau lu dipanggil, you get a job. Kalau lu nggak dipanggil, ya udah mampus aja lu. So yaudah, gua dapet dong nih, Ror. Gua datang ke lokasi syuting. Dapat 2 garis nih. Udah dibilang nih. Disuruh ngomong apa? Gua lupa, tapi bahasa Indonesia kok. Bahasa Indonesia 2 garis. Ini wakil presiden ya, Pak Yusuf Kala. Jadi lu harus bener-bener serius, lu nggak boleh salah-salah. Dia nggak punya banyak waktu. Oke, fine. Gue pelajarin dong. Ini 2 garis aja, gua nggak hafal-hafal, bro. Indonesia gua sejelek itu, ya kan? Datang Pak Presidennya, Pak Wakil Presiden, mohon maaf. Datang, gue langsung hadapan sama dia. Beliau. Gue langsung hadapan sama beliau. 2 garis itu, take 1. Cut, salah. Take 2. Take 3. Gue dimaki. Bro, gue dimaki sama sutradara ya. Itu Wapres sudah di situ? Di depan sama gue. Oh my God. Sutradara langsung gini, itu siapa yang milih anak ini? Di depan lo? Dan di depan Pak Wapres? Teriak dari belakang. Iya, depan Wapres. Itu siapa yang milih anak ini? Gue yakin ada ajudannya di mana-mana ya kan. Tukar dia sekarang. Gue ditukar, gue dijadiin figuran. Salah satu figuran. Awalnya pemeran pertama, bro? Iya. Gue awalnya sama Pak Yusuf Kala. Gue dijadiin figuran. Figuran itu dimajuin ke posisinya gue karena dia bisa ngomong Indonesia, obviously. Ya udah. Gue jadi figuran yang di rawa-rawa, lu tau gak? Yang muka gue gak bakal kelihatan, di blur. Lo jadi pohon atau lo jadi burung camar? Masih mending, pohon kelihatan. Gue di blur, anjir. Oh, di blur. Iya, gue di blur. Nah, oke, selesai dong. Selesai itu. Langsung orang sana pada gak enak sama gue. Tenang. Nanti jam 12 malam, kita akan ada satu versi lagi. Ya, satu versi lagi, tenang. Oh, yaudah. Kamu belajar ya skripnya ya. Nih, 4 jam sebelum take nih. Kamu belajar ya skripnya ya, biar nggak kayak tadi pagi. Ya siap. Lu malu nih muka gue nih. Oke, gue dikasih skrip. Yang tadi bahasa Indonesia aja gue nggak bisa, ini bahasa Jawa. Gue nggak tahu ini bahasa apa, gue baca kayak Sanskerta gitu. Oh my God. Serius? Bro, itu malu-maluin banget. Ya udah dong, mau nggak mau, gue telan dong, gue nggak mungkin komplain ya. Gue pelajarinnya bahasa Jawa, nggak ngerti apa ini bahasa. Kan ada medok-medok ke Jawa kan. Iya benar. Dan gue nggak tahu cara medok tuh gimana. Take dong, take lagi, take action. Sama, kejadian sama. 1, 2, 3, cut. Gagal lagi, diteriakin lagi. Tukar lagi nih anak. Gue disuruh ke belakang, si figuran dimajuin ke depan. Ini jam 12 malam, Bro? Iya. Astaga. Gue dari jam 5 pagi sampai jam 12 malam, lu bayangin nggak? Semua figuran-figuran di sekitar gue tuh, ada berapa banyak orang pada ngetawain gue, cekikikan, kayak. Gue pengen ketemu sama figuran-figuran itu lagi sih hari ini. Sekarang pengen nanyain apa kabar mereka ya? Ya, gue rangkul. Pret! Pret banget sih lo! Oke. Lo kerja terus, obsessed with work. Kerja dari jam 8 sampai jam 12 malam. Ya. Nikahnya gimana kabarnya, Bro? Kalau nanti undangannya udah ada, gue undang lo orang pertama. Kamar 1 MOP. Tapi pertanyaannya kapan? Karena pandemi mungkin kemarin sempat tertunda ya kan? Apakah memang karena pandemi atau ada masalah? Bukan masalah, karena penyebab lain? Bukan, karena pandemi yang kemarin. Jadi kan pandemi kita kena 2 kali. Yes. Jadi undangan udah kesebar. Terus kalau kita mau nge-cut undangan kan nggak enak ya. Kita mau nge-cut undangan, siapa yang kita harus cut? Mending kalau belum ngundang siapa-siapa. Karena kapasitas sekarang sudah bisa 50%, Bro. Betul. PPKM level 2. Betul. Kapan kan sekarang dijadiinnya? Nah sekarang kita lagi ya in the process, in the talks gitu. Doain aja ya bro ya. Oke, tapi semua lancar, semua baik-baik aja. All good. Tinggal nunggu situasi lebih kondusif That's lagi. right. Lu mau diundang, gue undang lu. Oke, mungkin ada trik atau nasihat dari Boy untuk milenial sekarang yang pengen di industri kreatif ataupun di dunia showbiz. Ya. Apa nasihat lo? Apapun itu, if you have talent, if you have kalau kalian pengen gitu, just do it. Sikat aja dulu, nggak usah kebanyakan mikir. Orang tau nggak biasanya gagal kenapa? Overthinking. Bacot doang. They don't do. Kalau gue tuh tipikal orang, kalau udah gue pikir dan udah keluar dari mulut gue punya plan kayak gini, gue akan lakuin. Lo lakuin. I'll do it. Apa yang belum terwujud dari seorang Boy William? Banyak lah, banyak banget bro. Kayak apa ya, punya perusahaan gue yang autopilot. Ya kan, perusahaan production gue nanti semuanya biar autopilot, itu gue lagi working towards that. And so many things. Oke, kita sekarang ada di sesi quick question. Nah, gue pengen tanya 5 pertanyaan dan Boy harus jawab dengan cepat nih 5 pertanyaan. Lo harus milih antara salah satunya, bro. Oke.
Pertanyaan pertama, Ya. lo lebih milih jadi presenter atau YouTuber? YouTuber. Tinggal di New Zealand hidup susah atau tinggal di Indonesia hidup sejahtera? Indonesia sejahtera. Bisnis bangkrut atau pacar selingkuh? Pacar selingkuh. Jadi terkenal tapi banyak haters atau nggak terkenal tapi hidup pas-pasan? Terkenal banyak haters. Pidato bahasa Indonesia di depan presiden atau praktek bahasa Jawa live di Indonesian Idol? Praktek bahasa Jawa live di Indonesian Idol. Oke. Wah, boleh dong kita plus dulu. Ternyata nggak mikir lama loh dia. Oke. Kenapa milih jadi YouTuber ya tadi jawabannya? Ya, karena gue bisa create. I can create things. You can create. Kenapa lo pilih tinggal di Indonesia hidup sejahtera daripada New Zealand hidup susah? I love Indonesia. Gue di sini kerja. This is where I make my money, ya kan? Ngapain di negara orang? Susah lagi. Mending negara gue sendiri dong. Bisnis bangkrut atau pacar selingkuh? Lo pilih pacar selingkuh. Kenapa itu, Boy? Cari aja yang baru. Cari aja yang baru. Iyalah. Lebih penting bisnis daripada pacar ya? Bro, we need to eat. We need Okay. money. Yeah. We need to eat. We need to survive. Kalau pacar selingkuh ya di dia dong. Kita cari yang baru dong. Cari pacar baru. Iya dong. Oke. Lo lebih pilih jadi terkenal tapi banyak haters Ya. atau nggak terkenal hidup pas-pasan ya? Ya. Well ini obvious option sebenarnya. Ya. Haters menurut lo gimana bro? Nggak masalah. Semua orang pasti punya orang yang nggak suka. Mau lu nggak terkenal pun juga tetangga lu juga nyibirin lu. Mendingan lu jadi seseorang terkenal is bukan famous pengen diliatin orang, tapi terkenal kan kita bisa banyak opportunity juga. Kita bisa ketemu kayak orang kayak lu. We can work with people, Yeah, ya kan? yeah. Ketemu banyak orang daripada ujung-ujungnya ya di hidup ini ya mau lu terkenal atau enggak lu dicibirin orang. Jadi mending Jadi terkenal orang dicibirin. sukses, ya terkenal bukan dalam arti fame, Betul. successful. Kenapa nggak mau pidato bahasa Indonesia di depan presiden dan memilih praktek bahasa Jawa live lo di TV show? Takut bro, depan presiden udah beda, Trauma, bro? Serem lah. Trauma waktu itu. Trauma sih enggak. Gue mau lagi part 2 kalau Bapak Presiden Jokowi mau gue jemput lagi sih dengan senang hati. Tapi nggak pidato ya bro. Ya pidato kayak jangan deh bro. Gue bahasa Oke. Indonesia jelek. Thank you banget udah nyasihin obrolan Rory bareng Boy William. Thank Boleh dong you. kita aplaus yang meriah. Thank you banget Makasih, Boy. brother. Ini seru banget dan juga inspiring banget. Thank you. Jadi gue juga harapin bahwa teman-teman Rory juga mendapatkan manfaat yang gede banget dari obrolan bareng Boy William. Nah jangan lupa support terus obrolan Rory dengan cara subscribe, like, komen, dan juga share konten-konten bermanfaat yang ada di MOP Channel. Dan jangan lupa juga untuk download aplikasi MOP Lovers di Play Store bagi pengguna Android dan bagi pengguna iOS atau iOS. Tunggu dulu, sabar dulu, karena masih on the way aplikasinya ya. Dan jangan lupa juga follow sosial media kami di Instagram @obrolanrory.mop dan juga @mopchannel tentunya. Saya Rory Asyari, teman-teman, dan juga Boy William. Undur diri dulu, kita ketemu lagi di episode berikutnya. Bye-bye. Thank you bro. Thank you. Thank you. Bro, it was fun. Yeah, it was fun. I like your show.